YouTube channel. Video kali ini aku mau info ke kalian soal pengalaman aku ditolak visanya waktu aku pengajuan visa USA. Kenapa aku sampai bisa ditolak? Apa sebabnya? Kejadiannya? Nah, aku mau cerita. Oh iya, untuk kalian yang lagi coba pengajuan dan mau akan interview, semangat ya, dan jangan lupa terus andalkan Tuhan karena semuanya itu balik lagi ke kuasanya Tuhan sih. Jadi kita bisa di approve enggaknya itu juga memang atas seizinnya dia juga. Begitupun aku, dan pengalaman aku membawa aku sampai aku bisa bercerita seperti itu. Jadi waktu pas aku pengajuan itu, aku sama sekali tidak pernah mencari tahu bagaimana sih cara pengajuan visa, bagaimana sih cara interview di sana, terus apa aja yang perlu dipersiapkan, dan banyak banget lah intinya yang harus kita prepare kan. Itu sama sekali aku nggak pernah cari informasi apa-apa dari media manapun, dari internet apa pokoknya tidak pernah deh. Aku nggak pernah searching apapun. Keinginan aku pada saat itu bikin visa itu ya 50% lah. Jadi aku cuma berpikir saat itu ya udah aku bikin, kalau di approve ya aku bisa pergi, kalau enggak ya sudah nanti coba lain kali gitu. Memang nggak terlalu yang sampai ngoyo sekali, aduh aku harus banget nih, pengen banget. Aku nggak ngoyo saat itu, terus terang. Tapi aku juga jadi merasa mengandalkan kekuatanku juga ya. Karena apa? Karena aku nggak mencari tahu soal segala macamnya kan. Nah itu nggak boleh juga sebenarnya kayak gitu. Nah, pengalaman aku membawa aku bercerita seperti ini ke kalian. Untuk kalian juga hati-hati. Jadi untuk kalian yang lagi akan interview, sudah terjadwal akan interview di Embassy USA, lebih baik kalian keep silent. Maksudnya jangan berisik, jangan ngomong ke kanan kiri, depan belakang. Walaupun itu temen atau tetangga kalian yang kalian saat itu sedang sama-sama bikin pengajuan visa dan lagi interview sama-sama, better nggak usah banyak ngomong apa-apalah, keep silent aja. Nah, pengalaman aku kemarin itu adalah pas kebetulan aku tuh bikin bareng sama adikku. Jadi waktu di bilik interview, kebetulan kan kita bareng-bareng, dia ikut dalam satu bilikku, dia bareng. Nah aku tuh sempet kayak bisik-bisik ngomong sama dia gitu loh. Dan aku nggak tahu ternyata di sana itu kanan kiri depan belakang itu semua mikrofon. Yang kalian lihat kanan kiri itu tembok, ternyata itu mikrofon. Nah aku sama sekali nggak tahu itu, dan makanya aku bilang kalian hati-hati. Apalagi misalnya kita sekeluarga gitu kan. Nah nggak usah deh banyak ngomong aneh-aneh. Kalau memang kalian ngasih datanya sesuai, terus maksudnya nggak dibuat-buat, nggak ada bohong-bohong, jadi ya udah nggak usah banyak ngomong apa-apa intinya gitu loh. Biarin mereka yang bekerja dan lihat data kita secara sistem mereka gitu. Nah pada saat itu kejadian lagi pas suamiku lagi di interview, ditanya soal pekerjaannya, detailnya dia bekerja itu apa aja, lagi ditanya gitu kan. Nah pas lagi ditanya kayak gitu tuh aku sempet ngobrol bisik-bisik gitulah sama adikku. Jadi mungkin terkesan ini sama orang yang interview aku, si bule ini, mungkin terkesannya aku tuh lagi merancang sesuatu apa kali ya, karena memang aku ngomongnya tuh pelan gitu loh. Tapi ternyata kan karena samping kanan kiri mikrofon, sepelan apapun mungkin kedengaran sama di dalam. Jadi kayak ada suara-suara berbisik-bisik yang mencurigakan mungkin kan, mereka pikir. Nah itulah yang menyebabkan akhirnya pengajuan visaku ditolak saat itu. Jadi mereka no excuse banget, mereka nggak kasih info apapun. Tiba-tiba setelah selesai suamiku di interview, ditanya balik ke interview ke adikku, nanya soal adikku, gak lama langsung keluar kertas si surat cinta pink itu. Sedih banget loh. Waktu itu aku pengajuannya itu satu orang itu 3, berapa ya lupa lah aku. Pokoknya
habis 17 juta lah aku untuk 1 kali pengajuan. Sedih kan, ya ampun, berasa banget. Maksudnya makanya jangan sampai kejadian yang udah aku alami itu sampai ke kalian. Lebih baik kalian, kalau nih kalian nih misalnya lagi sama teman kalian bareng, interviewnya juga bareng, ya udahlah, better nggak usah banyak ngomong. Atau better lebih baik kalau pada saat kalian pas mau interview langsung sama bulenya, beda bilik aja. Jadi masing-masing di bilik masing-masing gitu loh. Kalian di mana, kamu di mana, temenmu di mana gitu. Karena supaya nggak terjadi bisik-bisik itu kali ya, mencegah itulah intinya. Dan kembali lagi sih sebenarnya, balik lagi ke kuasa Tuhan yang aku bilang tadi, karena tidak ada sesuatu yang serba kebetulan ataupun serba pas-pasan tanpa memang itu rencananya dari Tuhan gitu. Pengalamanku menginfokan ini untuk kalian. Jadi tetap berpasrah kepada Tuhan dan berdoalah kalianlah sebelum benar-benar memulai interview. Kalau niat kalian itu baik dan benar, mudah-mudahan Tuhan kasih jalan deh buat kalian untuk di-approve visanya ya. Itu sih pengalaman dari aku, dan dari pengalaman itu akhirnya aku diinfo juga sih sama adik iparku. Coba nanti baca doa Bapa Kami 77 kali. Mudah-mudahan Tuhan dengar apa yang kita suarakan gitu. Jadi balik lagi ke iman kalian masing-masing juga nanti ya, dari cara sistem beribadah kaliannya masing-masing. Kalian imaninya seperti apa ya. Intinya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ambil pengalaman yang dari aku ya. Aku tuh nggak pernah mencari tahu tentang apa-apa loh, karena terus terang memang pada saat itu aku cuma pikirnya ya udahlah bikin aja. Modelnya kayak paspor kita biasa aja. Aku pikirnya tuh kayak gitu. Ternyata ini sangat berbeda. Nggak sama sekali sama ya. Nah, aku tuh kemarin tuh pikirnya sama aja kali ya. Ya udahlah, apa yang perlu diapain gimana banget kan? Secara surat data-data kita lengkap semuanya udah beres, udah lengkap gitu, udah ada. Jadi apa? Jadi ya udah, pikirnya ya udahlah, tinggal datang interview, ditanya, selesai gitu kan. Oh, ternyata tidak semudah itu. Dan tidak segampang itu. Gitu. Jadi untuk kalian yang lagi berjuang, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, untuk Tuhan bukain jalan buat kalian supaya pengajuan visa kalian di-approve. Nah, aku juga mau info nanti di video berikutnya. Aku kan sempat pengajuan lagi. Nanti aku cerita kenapa sampai aku bisa di-approve akhirnya ya. Nanti aku info di video berikutnya. Jadi itu pengalaman yang menarik juga. Aku punya pengalaman yang menarik yang akan aku bagiin deh ke kalian soal pengajuan visa ini. Tungguin videoku berikutnya ya. Thank you udah nonton videoku. Thank you yang udah subscribe dan yang belum subscribe. Dan jangan lupa di subscribe, kemudian di like videonya, dan di share ke teman-teman kalian kalau ada yang lagi butuh pencerahan. Siapa tahu dari pengalamanku kalian bisa belajar banyak kan untuk mencegah supaya tidak ditolak visanya. Oke deh, segitu dulu video dari aku. Nanti aku lanjut video berikutnya ya. Aku pengajuan lagi dan kemudian aku di-approve, dan itu pun juga kejadiannya sangat menegangkan. Sumpah bener-bener menegangkan. Ya gimana ya, interview pertama aja udah deg-degan kan, terus ditolak. Nah interview kedua ya pada deg-degan lah, antara ditolak lagi sama enggak. Ya ampun, gimana coba rasanya ya kan. Oke deh, jangan lupa nonton lagi selanjutnya. Bye bye, thank you.